Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, diberkatilah pelayanan ini dari awal hingga akhir. Nama Tuhan yang dimuliakan. Roh Kudus, datanglah, jamahlah, lawatlah setiap orang yang masuk ke dalam pelayanan ini. Mereka bisa berjumpa dengan Engkau, yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang berbeban berat dilepaskan, ada kelegaan, ada sukacita, ada damai sejahtera, yang jalan buntu, jalan terbuka bagi mereka dalam nama Tuhan Yesus. Amin, amin, amin. Shalom, Ibu Evi Lampus, Ibu Aida, dan semuanya yang baru bergabung. Mari kita datang pada Tuhan. Kita naikkan pujian. Jiwaku merindukanmu. Shalom, Ibu Eli. Ya, terima kasih sudah bergabung. Merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku, tiada yang sepertimu. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku, tiada yang sepertimu. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku, tiada yang sepertimu. Bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku, tiada yang sepertimu. Penolongku dan Allahku, tiada yang sepertimu. Tiada yang sepertimu, Yesus. Tiada yang Mari kembali kita naikkan pujian ini. Katakan, jiwaku sungguh merindukanmu ya Tuhan. When we worship, we wait upon the Lord. We wait upon the Lord. We seek your face.
merindukanmu. Waktu pagi hari ku bangun cari wajahmu, karena kau telah menolongku. Di bawah naungan sayapmu ku bersuka cita. Yesus, ku cinta Kau, cinta Kau. Yesus, ku cinta Kau, cinta Kau. Yesus, ku cinta Kau dengan segenap hati. Dengan segenap hati. Jiwaku sungguh merindukanmu. Waktu pagi hari ku bangun cari wajahmu, karena kau telah menolongku. Di bawah naungan sayapmu ku bersuka cita. Yesus, ku cinta Kau, cinta Kau. Yesus, ku cinta Kau, cinta Kau. Yesus, ku cinta Kau dengan segenap hati. Dengan segenap hati. Yesus, ku cinta Kau. Yesus, ku cinta Kau, cinta Kau. Yesus, ku cinta Kau, cinta Kau. Yesus, ku cinta Kau dengan segenap hati. Yesus, ku cinta Kau, cinta Kau. Yesus, ku cinta Kau dengan segenap hati. Dengan segenap hati. Yesus, ku sembah dengan segenap hati. Ku sembah Yesus, ku rindu hadiratmu. Ku nantikan Engkau, Yesus, dalam hidupku. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus untuk pagi hari yang baru yang Kau sudah berikan bagi kami. Kami bersama-sama rindu untuk mendengarkan suara firman-Mu. Mari Roh Kudus, kiranya Engkau yang ambil alih, Engkau yang mengurapi setiap kami dengan urapan baru-Mu ya Tuhan. Terima kasih untuk urapan baru-Mu, dan Kau juga yang menaruh setiap kata-kata yang Kau mau sampaikan kepada umat-Mu pagi hari ini. Roh Kudus, kiranya Kau yang menerangi setiap mata hati kami, sehingga kami boleh mengerti kebenaran firman-Mu dan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, sehingga kami dibawa dari kemenangan menuju kemenangan, dari kemuliaan menuju kemuliaan, menggenapi setiap rancangan-Mu dalam kehidupan setiap kami, dalam nama Tuhan Yesus.
Amin, amin, amin. Shalom, ada Ibu Berlian Sigiro, ada Ibu Evi Lampus, ada Kakak Edward yang baru bergabung, Ibu Mercy, Kakak Lubiuseni, Kakak Jaya Purba yang baru bergabung, Ibu Sumarni, Kakak Kasiwati, Kakak Robin, semangat. Ya, dan semuanya selamat bergabung Bapak Ibu semua. Ya, Bapak Ibu yang baru bergabung, salam kenal ya. Dan Bapak Ibu boleh bantu saya tap-tap layar dan share sehingga kebenaran firman Tuhan ini bisa didengarkan oleh banyak orang. Adakah Ibu Triliana? Apakah engkau ada di sini pagi hari ini, Ibu Triliana? Kalau ada, silahkan ketik di komentar ya. Ibu Triliana, ya kalau enggak apa-apa ya, kita lanjut dulu ya dengan topik besar kita, yakni topik tentang takut akan Tuhan. Ya, Bapak Ibu masih ingat kan upah orang yang takut akan Tuhan itu apa? Diberkati dengan kekayaan bahkan kemakmuran yang berlimpah-limpah, ada perlindungan Tuhan yang sempurna bagi orang-orang yang takut akan Tuhan. Dan apalagi doa-doanya menjadi doa-doa yang powerful, didengar oleh Tuhan. Apalagi ada kesehatan ya, diberkati juga dengan kesehatan, karena Amsal 4 ayat 20 berkata seperti ini, hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku, janganlah perhatikan semuanya itu menjauh dari matamu, simpanlah itu di lubuk hatimu, karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya, dan kesembuhan, perhatikan, kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Jadi takut akan Tuhan itu sebetulnya kunci bagi kita semua kalau kita ingin menikmati semua berkat Tuhan yang sudah Tuhan sediakan bagi setiap kita. Kemarin kita belajar tentang hidup dipimpin oleh Roh dan hidup dipimpin oleh keinginan daging ya. Terima kasih Ibu Evi sudah menyematkan ya, diberkati Tuhan, kemakmuran, kebahagiaan, kesejahteraan, kesembuhan itu adalah upah orang yang takut akan Tuhan. Kemarin kita sudah belajar bahwa kita ini adalah portal dan kita ini adalah rumah ya. Dan sesungguhnya kita ini sebetulnya tidak punya keinginan dari diri sendiri. Kita ini hanya ngikutin keinginan roh, entah itu roh baik atau roh jahat ya. Nggak ada itu keinginan diri sendiri, itu nggak ada. Ya kan, kemarin saya sudah memberikan semua ayat-ayat firman Tuhannya. Jadi itu statement itu bukan kata ciara, tetapi ya didukung oleh firman Tuhan. Ya, sekarang Bapak Ibu kita mau belajar, kita mau lanjut lagi. Contoh raja-raja Yehuda yang takut akan Tuhan. Kita mau melihat bagaimana akhir kehidupannya dan apa saja sih yang Tuhan lakukan bagi raja-raja yang takut akan Tuhan. Shalom Kakak Orlando, selamat bergabung. Ya, ada Ibu Rina Feli, Ibu Mercy, terima kasih. Nah, sekali lagi saat ini saya hanya menyoroti tentang raja-raja Yehuda karena banyak di antara raja-raja Yehuda yang memang masih takut akan Tuhan ya. Nah, sebetulnya Bapak Ibu, raja-raja Yehuda itu dituliskan ya, cerita tentang raja-raja Yehuda itu kenapa harus dituliskan di Alkitab? Karena raja-raja Yehuda ini sebetulnya berbicara tentang siapa? Tentang Anda dan saya. Perjanjian lama ini sekali lagi adalah bayangan dari perjanjian baru. Dan sebetulnya Bapak Ibu, Anda dan saya ini adalah raja-raja. Kenapa? Karena kita adalah anak raja. Kita adalah anak-anak dari raja, segala raja. Sebetulnya secara rohani ini berbicara tentang Anda dan saya. Ya, 2 Petrus 1 ayat 9 berkata seperti ini. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat, perhatikan, yang rajani. Perhatikan Bapak Ibu, imamat, sebetulnya engkau tidak akan bisa mengambil posisi
otoritas sebagai raja itu secara rohani kalau engkau dan saya belum bangkit menjadi imam-imamnya Tuhan. Perhatikan di 2 Petrus ayat 1 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang raja nih. Saya pernah bagikan kan tentang imam. Kita ini adalah imamnya Tuhan. Pernah kan? Ayo Bapak Ibu yang setiap hari ikut live saya, Ibu Evi. Pernah atau pernah? Ya, pernah kan bahwa kita ini adalah imam-imamnya Tuhan dan upahnya apa sih untuk orang yang ya terima kasih Ibu Eli masih ingat ya, untuk imam-imamnya Tuhan itu upahnya apa? Ya kan saya pernah bagikan, luar biasa kan warisan yang Tuhan sudah sediakan bagi setiap kita kalau kita mau bangkit menjadi imam-imamnya Tuhan. Luar biasa. Tetapi ya mungkin ya nanti kapan-kapan saya bagikan kembali ya, kayaknya banyak deh yang belum dengar karena yang bilang pernah itu cuman Ibu Eli. Ayo Ibu Evi, pernahkah saya membagikan? Ayo Bapak Ibu yang ketinggalan ya, belum pernah dengar gitu ya, bisa terima kasih Bu Evi ya sudah pernah ya. Bapak Ibu bisa kepoin profil TikTok saya, di situ ada link untuk siaran ulangnya ya. Bapak Ibu bisa nonton, cari topiknya tentang apa yang Bapak Ibu mau cari ya. Oke, kita lanjut lagi. Yang raja nih, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah, berarti ya raja-raja Yehuda ini adalah teladan untuk Anda dan saya. Ini berbicara tentang Anda dan saya, seperti pilihan yang Tuhan berikan kepada raja-raja Yehuda. Apakah mau beribadah kepada Tuhan, apakah mau takut akan Tuhan atau tidak? Demikian pula hari ini Tuhan memberikan kita pilihan. Apakah kita mau takut akan Tuhan, mau beribadah kepada Tuhan, atau kita mau beribadah kepada dewa-dewa di dunia ini ya? Dewa-dewa di dunia ini apa sih? Ya, kecintaan akan dunia ini ya, kecintaan akan UANG dan segala sesuatu yang berkuasa di atas semuanya itu. Oke, kita pertama mau melihat dari Daud, karena asal muasalnya ya negeri Yehuda ini ya dari Daud ya kan, yang bagaimana bangsa Israel ini terpecah menjadi dua ya, menjadi bangsa Israel dan bangsa Yehuda. Nah, kita melihat bahwa Daud itu, saya sudah sering bagikan bahwa Daud itu bukan siapa-siapa. Siapa sih yang mengenal Daud? Tetapi ya, kalau Tuhan mengenal Daud, kalau hidupnya berkenan kepada Daud, maka Daud yang bukan siapa-siapa, yang bahkan diremehkan oleh keluarganya, yang tidak dikenal bahkan oleh raja, oleh siapa-siapa, oleh pembesar-pembesar. Tetapi di 2 Samuel 7 ayat 8 berkata, ya bagaimana, saya tidak akan bacakan semuanya, tetapi 2 Samuel 7 ayat 8b berkata seperti ini. Beginilah firman Tuhan semesta alam, akulah yang mengambil engkau dari padang ketika menggiring kambing domba untuk menjadi raja atas umatku Israel. Tuhan berkata seperti ini kepada Daud ketika Daud memutuskan untuk membangun rumah bagi Tuhan. Ya Bapak Ibu, rumah itu sekali lagi adalah simbolik. Kemarin saya sudah menjelaskan bahwa rumah itu adalah Anda dan saya ya. Anda dan saya itu adalah rumahnya Tuhan. Nah, saat ini ketika engkau mengambil keputusan mau mempersembahkan hidupmu ini menjadi rumahnya Allah, ya Bapak Ibu, jangan fokus dengan komentar-komentar ya. Itu hanya
mengalihkan perhatianmu dari kebenaran firman Tuhan ini yang akan memberkati engkau ketika engkau menghidupinya, ketika engkau mengerti dan menghidupinya ya. Nah, bagi Bapak Ibu yang mohon maaf yang tidak sepaham, saya juga tidak mengundang Bapak Ibu untuk, kalau nggak suka ya dislike ya, monggo silahkan. Ada channel-channel lain yang memberkati Bapak Ibu, monggo silahkan ya. Dan saya juga tidak meminta uangnya Bapak Ibu ya. Ini dikatakan jualan Tuhan demi cuan, silahkan monggo cari di luar sana gitu ya. Jadi jangan memecahkan konsentrasi dari umat Tuhan yang mau beribadah ya. Oke. Mohon maaf sebentar ya. Oke, kembali ya, kita fokus kepada firman Tuhan. Bapak Ibu fokus dengan firman Tuhan. Oke, nah kita melihat bagaimana Daud yang bukan siapa-siapa, tetapi kalau dia membangun dirinya menjadi, ya bagi kita, bagi Anda dan saya, bagaimana kita membangun diri kita menjadi bait Allah, menjadi altar, menjadi mesbah penyembahan bagi Tuhan. Maka apapun keadaanmu saat ini, dimanapun engkau berada, ya mungkin kau ada di posisi yang paling rendah dalam hidupmu, mungkin kau gak kenal siapa-siapa yang bisa mengangkatmu naik. Apapun keadaanmu, kalau engkau sungguh-sungguh mengambil keputusan untuk beribadah kepada Tuhan, untuk hidup takut akan Tuhan, untuk menjadi penyembah-penyembah Tuhan, maka percayalah tangan Tuhan yang sama juga sanggup mengangkat engkau dimanapun engkau berada dan meninggikan engkau, mempromosikan engkau. Bapak Ibu, kita melihat bagaimana Tuhan mengangkat Daud yang bukan siapa-siapa, bahkan menjadi raja daripada bangsa pilihannya, umat pilihannya. Dan perhatikan Bapak Ibu, ketika Daud ya hendak meninggalkan dunia ini, dia memberikan pesan terakhirnya kepada Salomo. Pesannya seperti apa sih? Mari kita lihat ya. Di kitab Tawarik 28 ayat kita baca mulai dari ayat 26 deh ya. Berkata seperti ini, ia telah berfirman kepadaku, Salomo, anakmu, dialah yang akan mendirikan rumahku dan pelataranku, sebab aku telah memilih dia menjadi anakku dan aku akan menjadi bapaknya. Ini adalah pesan terakhir Daud kepada Salomo ketika ya Daud menyampaikan kerinduannya untuk membangun rumah Tuhan. Dan pada waktu itu Tuhan berfirman, bukan dia yang akan membangun rumah Allah, tetapi Salomo anaknya ya. Saya lanjutkan ke ayat ke-7, perhatikan ya ayat ke-7. Dan aku, perhatikan, aku akan mengokohkan kerajaannya sampai selama-lamanya jika ia bertekun melakukan segala perintah dan peraturanku seperti sekarang ini. Perhatikan Bapak Ibu, yang mengokohkan kerajaan itu ya bukan Raja Daud, bukan Raja Salomo, walaupun mereka adalah raja yang diangkat oleh Tuhan. Tetapi perhatikan 1 Tawarik 28 ayat 7 berkata seperti ini. Dan aku, kata Tuhan, akan mengokohkan kerajaannya sampai selama-lamanya jika dan hanya jika, perhatikan, ia bertekun melakukan segala perintah dan peraturanku seperti sekarang ini. Nah, ini pesan-pesan terakhir kepada Salomo dari seorang ayah. Pesan terakhir itu pesan yang sangat penting, bukan Bapak Ibu, kalau seseorang mau meninggalkan gitu ya
dunia ini dan mewariskan sesuatu kepada anaknya yang paling dia kasihi, pastilah dia memberikan pesan-pesan yang sangat penting. Saya bacakan kembali. Ini penting ya, ayat ke-8 sampai ke-9. Maka sekarang di depan mata seluruh Israel jemaah Tuhan dan dengan didengar Allah kita, aku berkata kepadamu, peliharalah dan tuntutlah segala perintah Tuhan Allahmu, supaya kamu tetap menduduki negeri yang baik ini dan mewariskannya sampai selama-lamanya kepada anak-anakmu yang kemudian. Perhatikan, peliharalah dan tuntutlah segala perintah Tuhan Allahmu, supaya kamu tetap menduduki negeri yang baik ini dan mewariskannya sampai selama-lamanya. Ya Bapak Ibu, yang mengokohkan bisnismu itu, yang mengokohkan keluargamu itu, yang mengokohkan usahamu itu, ya, bukan engkau, tetapi Tuhan. Perhatikan ketika engkau mau bertekun melakukan segala perintah-perintahnya Tuhan, ketika engkau mau hidup dipimpin oleh Roh, itulah yang memastikan engkau mengalami kelanggengan berkat-berkat Tuhan. Karena Tuhanlah yang mengokohkannya, bukan engkau dan saya. Dan bagaimana caranya? Supaya kita bisa menikmati berkat Tuhan itu sampai bahkan kita bisa mewariskannya sampai selama-lamanya kepada anak cucu kita, ketika kita memastikan bahwa kita mencintai firman-Nya, kita menjadi orang-orang yang hidup takut akan Tuhan, mengasihi Tuhan dan mau hidup dipimpin oleh Roh. Itu korelasinya dengan hidup kita yang saat ini hidup di perjanjian baru, ya. Ayat ke-9 saya bacakan. Dan engkau anakku Salomo, kenalah Allahnya, perhatikan, Allahnya ayahmu, dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan dengan rela hati, sebab Tuhan menyelidiki segala hati dan mengerti segala niat dan cita-cita. Jika engkau meninggalkan dia, maka ia berkenan ditemui. Jika engkau mencari dia, maka ia berkenan ditemui olehmu. Tetapi jika engkau meninggalkan dia, maka ia akan membuang engkau. Perhatikan Bapak Ibu, korelasinya dengan kita, Anda dan saya yang hidup di perjanjian baru ini. Sekalipun Tuhan sangat mengasihi Anda dan saya, seperti seorang bapak, masih ingat perumpamaan tentang anak yang hilang? Ketika anak itu berkata kepada bapaknya, "Bapak, berikanlah harta warisan itu kepadaku, aku ingin memilih jalanku sendiri dan pergi berfoya-foya, melakukan sesuka-suka hatinya dia." Kemudian apa yang terjadi? Firman Tuhan itu ya dan amin, hukum-hukumnya Allah itu adil. Sekalipun si bapaknya sangat menyayangi anaknya, tetapi dia tidak akan memaksakan anaknya untuk taat kepadanya. Kenapa? Karena si bapaknya juga memberikan free will gitu ya. Ini bapak yang bijaksana, dia memberikan kehendak bebas. Demikian pula dengan Bapa kita yang di surga. Sekalipun Bapa di surga sangat mengasihi Anda dan saya, oleh karena hikmatnya, oleh karena He is a gentle God ya. Dia adalah Allah yang gentleman ya. Dia tidak akan memaksakan Anda dan saya untuk taat kepada firman-Nya. Dia memberikan Anda dan saya itu pilihan bebas. Kalau Anda dan saya memilih jalan-jalan kita sendiri, memilih untuk memuaskan keinginan daging kita, masih ingat, raja daripada keinginan daging kita adalah si jahat ya. Ketika kita tunduk taat kepada keinginan daging, maka kita sedang memperhambakan diri kita kepada si jahat. Entah terlepas bahwa Anda itu percaya Tuhan, ngakunya memang sudah diselamatkan, tetapi selama engkau menghambakan dirimu kepada keinginan daging, engkau sedang memperhamba dirimu kepada si jahat.
Ya nggak heran kalau si jahat punya kuasa atas hidupmu, mencuri, membunuh, membinasakan. Mereka punya hak. Kenapa? Karena engkau sudah menjadi hamba mereka. Paham kan ya Bapak Ibu apa yang saya maksudkan? Korelasinya dari perjanjian lama, perjanjian baru ya, supaya Bapak Ibu paham. Jangan lagi ada yang berargumen, Bu Ciara itu ngomongin kitab Taurat, sekarang sudah tidak berlaku lagi di perjanjian baru. Jangan lagi ya ada yang berkata seperti itu, karena sebetulnya perjanjian lama itu nanti ya saya akan bahas, itu mungkin satu topik khotbah tersendiri, bagaimana kita belajar, bagaimana kita menekuni perjanjian lama dengan kacamata perjanjian baru ya, supaya tidak ada lagi yang protes sama saya itu suka diprotes ya. Gak apa-apa ya, kalau sering diprotes itu berarti banyak Bapak Ibu yang sayang kepada saya, ya kan? Sayang, ya kan? Karena perhatian gitu ya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk umatmu, untuk orang-orang yang baik, yang mengasihi saya, yang banyak protes sama saya. Berarti mereka peduli, mengasihi saya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk didikan-didikan itu. Saya masih butuh banyak belajar dan saya mengucap syukur untuk itu. Terima kasih Tuhan Yesus. Oke, balik lagi ya. Perhatikan Bapak Ibu ya. Kalau di sini dikatakan kalau kita mencari Dia, maka Ia berkenan ditemui oleh kita. Kalau kita meninggalkan Dia, maka Ia akan membuang kita untuk selamanya. Maksudnya itu tadi ya yang saya jelaskan. Dalam konteks perjanjian baru, Dia sebagai Bapa, Dia tidak akan membuang kita sebagai anak. Kalau kita kembali mau datang kepada Dia, bertobat, maka akan seperti contoh dalam perumpamaan anak yang hilang, bagaimana ketika kita datang kepada Tuhan, maka Tuhan akan datang berlari-lari dari jauh seperti seorang bapa menyambut kembali anaknya. Tetapi perhatikan Bapak Ibu, ketika engkau ya mentoleransi dosa, mentoleransi keinginan-keinginan daging, engkau itu sudah membuka celah bagi si jahat masuk ke dalam hidupmu. Dan dibutuhkan peperangan rohani ya, untuk memastikan bahwa engkau mengeluarkan mereka dari hidupmu. Dan Tuhan tidak akan melakukannya bagimu. Kenapa? Karena Tuhan sudah melakukannya bagimu di atas kayu salib. Sekarang adalah bagian Anda dan saya untuk berperang. Ya, jangan serahkan semuanya kepada Tuhan, karena Tuhan Yesus sudah melakukan semuanya itu di atas kayu salib. Nanti kapan-kapan saya akan bagikan ya khotbah topik khusus mengenai hal ini supaya Bapak Ibu paham tentang pintu gerbang. Kayaknya saya sudah pernah bagikan ya, tapi nanti kapan-kapan saya akan bagikan lagi ya tentang pintu gerbang dosa, pintu gerbang kehidupan kita, pintu gerbang bahkan kemakmuran. Itu ada pintu gerbangnya, ada sistemnya ya, bagaimana hal itu bekerja, bagaimana bahkan kemakmuran itu adalah sebuah sistem, sebuah legacy yang bisa diwariskan turun-temurun, dan itu tergantung Anda dan saya. Nanti itu topik khusus kali ya, saya akan bahas nanti ya. Kita sekarang sedang bahas dulu raja-raja Yehuda yang memilih untuk takut akan Tuhan dan apa yang Tuhan lakukan bagi mereka. Nasihat terakhir Raja Daud kepada Salomo itu ya, kita melihat bagaimana Daud memastikan istilahnya memastikan bagaimana Salomo harus beribadah kepada Tuhan, karena itu adalah modal utama bagi Salomo untuk menikmati berkat Tuhan, untuk menikmati bahkan kelanggengan dari pemerintahan dia atas bangsa Israel. Nah, perhatikan bangsa Israel, maksud saya perhatikan bagaimana Allah memanggil Abraham ya pada awalnya. Abraham juga kan dijanjikan hanya untuk, maksud saya, dipanggil keluar dari bangsanya, dari negerinya, hanya untuk beribadah kepada Tuhan sesungguhnya. Dan sebetulnya berkat Tuhan itu adalah bonus, itu adalah upah dari bagaimana dia
beribadah kepada Tuhan. Tetapi yang kita lihat sekarang, zaman sekarang itu terbalik-balik. Kenapa? Umat Tuhan nggak nyari lagi Tuhan, tetapi nyari apa yang mereka makan, minum, dan pakai. Dan Tuhan di nomor 2, nomor 3, dan nomor sekian gitu ya. Padahal ketika kita sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan, sama seperti Abraham bersungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan, maka itu adalah hasil dari produk ibadahnya Abraham kepada Tuhan. Itu otomatis emang janji Tuhan. Tuhan akan memberkati Abraham dengan berlimpah-limpah. Bukankah Abraham itu adalah bapa rohani kita? Bapak, Ibu, dan Anda dan saya ini adalah anak-anaknya Abraham. Kita mau kembali kepada Abraham, kita mau kembali kepada Daud, kita mau kembali kepada Salomo. Bagaimana kita beribadah kepada Tuhan. Saya sudah pernah jelaskan ya apa sih artinya ibadah yang sesungguhnya itu. Kenapa banyak umat Tuhan belum menikmati janji Tuhan tentang ya bagaimana bahkan makanan minum kita itu akan diberkati Tuhan. Tuhan akan menjauhkan sakit penyakit dari antara kita kepada orang-orang yang sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Ya, dan harta itu nggak usah dicari seperti kaki bikin kepala, kepala bikin kaki untuk mencari harta. Karena itu otomatis akan mengejar-ngejar kita kalau kita menjadi pribadi-pribadi yang beribadah kepada Tuhan. Ya kan, itu adalah ya memang otomatis Tuhan sudah menyediakannya bagi kita. Oke ya, kita kembali ke raja-raja Yehuda. Ya, Tuhan, maksud saya Raja Daud berpesan juga kepada Salomo ya. Lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan Allahmu, dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, dan dengan tetap mengikuti segala ketetapan, perintah, peraturan, dan ketentuannya seperti yang tertulis dalam kitab Musa, supaya, perhatikan, engkau beruntung dalam segala yang kau lakukan dan dalam segala yang kau tuju. Terima kasih Pak Willem untuk gift-giftnya ya. Tuhan Yesus memberkati. Ya, firman Tuhan di sini mengingatkan kepada kita bahwa ketika kita menjadi pribadi-pribadi yang sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan dan taat kepada firman-Nya ya, di 1 Raja-Raja 2 ayat 3 ya, Bapak Ibu bisa buka sendiri kalau mau lihat, bahwa kita akan menjadi pribadi yang beruntung. Perhatikan Bapak Ibu betapa konsistennya firman Tuhan ini ya. Ini adalah pesan Raja Daud kepada Raja Salomo anaknya ya, bahwa ketika Raja Salomo itu mengikuti segala ketetapan, perintah, peraturan, dan ketentuan Tuhan, maka Raja Salomo ini akan beruntung dalam segala yang dilakukan dan dalam segala yang dia tuju. Perhatikan Bapak Ibu bagaimana Yosua 1 ayat 8 berkata hal yang sama, bukan? Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Nah, siapa Bapak Ibu di sini yang mau beruntung? Ayo, ada Bu Esther ya, mohon maaf ya nggak kelihatan. Dari tadi asik berbicara. Saya undang Bu Esther naik ke atas menemani saya. Ya, Bapak Ibu yang mau naik ke atas juga monggo silahkan. Yang mau nemenin nongol di sini ya, di screen. Bu Eli, monggo silakan ya kalau mau naik ke atas atau mau beruntung nih, saya bingung. Ya nggak apa-apa, saya undang juga ya naik ke atas. Bu Eli, saya sudah undang naik ke atas ya. Bapak Ibu lagi yang lain yang mau diundang naik ke atas, monggo silahkan. Oke, sekali lagi, siapa yang mau beruntung?
Bapak Ibu, apakah engkau mau beruntung? Ini firman Tuhan yang sama ya, berbicara kepada Anda dan saya yang hidup di perjanjian baru ini. Masih ingat bagaimana Mazmur 1 ayat 1 sampai 3 berkata seperti ini? Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk di dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah apa? Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Tauratnya itu siang dan malam. Perhatikan, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Perhatikan, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Lihat Bapak Ibu, ya bagaimana firman Tuhan itu sangat konsisten. Tadi saya ngambil dari kitab Raja-Raja ya, bagaimana pesan tak akhirnya Raja Daud kepada Salomo. Supaya Raja Salomo itu beruntung, dia itu harus mendengarkan firman Tuhan. Supaya dia beruntung, dia harus mengikuti, mentaati seluruh ketentuan-ketentuan firman yang Tuhan berikan kepada kita semua. Dan bagaimana dari Yosua 1 ayat 8, sama kan, kita itu harus merenungkannya siang dan malam. Nah sekarang Bapak Ibu yang mau beruntung, apakah engkau sudah mencintai firman? Apakah engkau sudah baca firman setiap hari ya? Mulainya sederhana, mulainya dari membaca firman Tuhan itu dulu ya. Bagaimana kitab Mazmur memperkatakan hal yang sama, bukan? Bagaimana Yesaya 48 ayat 18 juga memperkatakan, ayat ke-17 ya, memperkatakan hal yang sama. Akulah Tuhan yang mengajari engkau bagaimana caranya supaya engkau beruntung, dalam versi New King James Version-nya ya. Dalam versi bahasa Indonesianya berkata seperti ini. Akulah Tuhan yang mengajari engkau apa yang memberikan engkau faedah. Tetapi dalam versi New King James Version-nya itu, akulah Tuhan yang mengajarkan engkau bagaimana caranya supaya engkau beruntung. Sekali lagi, nah Bapak Ibu yang mau beruntung ya, firman Tuhan ini tidak akan membuat engkau beruntung kalau engkau tidak mentaatinya. Ya kan, pengetahuan ya satu hal. Pengetahuan firman itu tidak akan menyelamatkan engkau dan saya kalau engkau dan saya belum mengambil keputusan untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Si jahat itu nggak akan takut ketika engkau ya sering beribadah ya, mungkin sering berdoa, nggak apa-apa sering berdoa. Tetapi selama engkau ya belum menjadi pelaku-pelaku firman, mereka itu ya nggak akan takut dengan Anda dan saya, ya kan? Saya punya saudara, wow sudah pukul 4.47, cepat banget ya. Baru membahas Salomo ya, banyak sekali raja-raja dari Yehuda yang mau saya bahas sebetulnya ya. Saya punya saudara ya, dia itu berdoa rajin ya. Bahkan dia itu lebih rajin berdoa sebelum saya, karena dia duluan yang kenal Tuhan Yesus. Setiap hari dia berdoa. Jadi karena dia itu ya, saya bisa kenal sama Tuhan Yesus. Tetapi kelemahan dia itu dia nggak pernah baca firman. Nah, dia memang dengar khotbah, tetapi dia pribadi dia nggak pernah baca firman Tuhan. Nah, apa yang terjadi Bapak Ibu? Masalah datang, dan kemudian ya dia itu makin lama makin jauh dari Tuhan, dan dia itu malah percaya hal-hal dunia ya, filosofi dunia ya, makin lama makin membuat dia makin jauh daripada Tuhan, walaupun dia berdoa setiap hari. Karena dia tidak kenal kebenaran firman Tuhan, dia malah menyalahkan Tuhan. Tuhan, kenapa engkau membiarkan aku di istilahnya mengalami kesusahan demi kesusahan ya, ditipu orang misalnya, ya memang ditipu orang ya, ditipu lagi. Nah, kenapa? Karena dia itu ya nggak kenal jalan-jalannya Tuhan.
Dia nggak tahu bahwa, masih ingat kemarin ya, kalau nggak salah, kemarinnya lagi ya, saya menceritakan bahwa orang yang takut akan Tuhan itu apa? Ciri-cirinya kejujuran. Karena kalau barang siapa mengambil sesuatu yang bukan hak miliknya dia itu sedang memotong rezekinya di masa depan. Ya kan? Karena upah dosa adalah maut. Entah siapapun Anda dan saya, entah kita ya sudah diselamatkan atau belum ya. Hukum-hukum Tuhan itu berlaku universal, bukan? Makanya kenapa banyak orang di luar Tuhan yang diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Kenapa? Karena hukum-hukum Tuhan itu berlaku universal. Entah engkau percaya nggak percaya, entah engkau peduli, taat atau enggak ya. Orang-orang dunia bahkan yang menghidupi firman, mereka bisa mengalami berkat Tuhan yang berlimpah-limpah, sedangkan anak-anak Tuhan yang ngakunya anak-anak Tuhan gitu ya, yang ngakunya percaya sama Tuhan, bisa saja mengalami kebinasaan, bisa saja dicuri hartanya, bisa sekali. Karena kitab Yeremia berkata orang yang mengambil harta orang lain itu ya, merampas harta orang lain itu seperti ayam yang mengerami telur yang bukan miliknya. Pada pertengahan usianya dia akan kehilangan semuanya. Itu firman Tuhan, entah Anda percaya atau tidak percaya ya, atau mungkin kecuali engkau punya backingan dewa-dewa dunia ini ya. Dan itu pun gak gratis, bukan? Mereka juga mencuri harta daripada anak cucumu atau siapalah yang ditumbalkan, bukan begitu kan? Ya kan? Oke, kita kembali lagi ya. Sudah pukul 4.50, tapi saya akan berusaha sebisa saya ya membahas dan bagaimana Bapa di surga kita melihat bahwa Tuhan mempromosikan Salomo luar biasa kan. Bagaimana Tuhan memberkati Salomo luar biasa karena dia menunjukkan kasihnya kepada Tuhan. Di 1 Raja-Raja 3 ayat 3 berkata seperti ini. Dan Salomo menunjukkan kasihnya kepada Tuhan. Perhatikan, dengan hidup menurut ketetapan Daud ayahnya. Kasih ini kepada Tuhan ini ya tuh Bapak Ibu, nggak bisa cuma ngomong doang, nggak bisa kita cuma bernyanyi, aku mengasihi Engkau Tuhan dengan segenap hatiku. Nah, buktinya apa kita mengasihi? Buktinya mengasihi itu kita mau dengar-dengaran akan firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang pagi-pagi ya udah cari Tuhan, yang ada di live streaming ini. Nah, ini adalah buktinya Bapak Ibu mengasihi Tuhan. Kenapa? Karena pukul 4 pagi Bapak Ibu mau cari Tuhan, mau ibadah kepada Tuhan. Ini adalah buktinya bahwa engkau mau membayar harga untuk mendengarkan firman Tuhan. Ya kan Bapak Ibu punya pilihan dong untuk tidur terus, bukan? Tetapi Bapak Ibu mengambil pilihan yang tepat. Ini awal bukti bahwa engkau mencintai Tuhan ya. Nah, saya harap Bapak Ibu gak berhenti di sini, tetapi engkau juga mau menggali firman Tuhan secara pribadi setiap hari. Karena ketika engkau mengenal Tuhan lewat firman-Nya ya, ada rema-rema yang baru setiap hari. Nah, Bapak Ibu, mungkin kalau engkau belum sampai ke sana, enggak apa-apa ya. Belajar setia. Ketika engkau setia, Tuhan itu akan menambah-nambahkan. Pada awalnya saya baca firman Tuhan juga sama, saya nggak ngerti. Tetapi saya paksain, saya baca ya. Mulanya mungkin beberapa ayat ya. Yaitu puluhan tahun yang lalu ya. Udah gitu berapa pasal, saya baca terus ya. Udah gitu satu Alkitab habis. Nah, setelah satu Alkitab habis, kita pikir, wah kita sudah baca satu Alkitab ya. Tetapi mulai lagi Bapak Ibu, jangan berhenti di situ ya. Karena setiap kali engkau baca itu, setiap kali engkau baca, bahkan ayat firman yang sama, engkau akan menemukan rema-rema yang baru, pesan-pesan yang baru daripada Tuhan. Karena firman Tuhan itu adalah fresh, walaupun
sudah ditulis ya mungkin ribuan tahun, tetapi ada roh Allah. Roh Allah itu terus aktif ya, memberikan kita, mendownload kita hikmat-hikmat yang baru. Kalau engkau ingin diberkati sampai kepada posisi di mana ya engkau nggak usah ngapa-ngapain misalnya ya. Tuhan itu suka ngajar saya seperti itu. Saya lagi termenung aja atau misalnya sedang melihat sesuatu. Kadang itu Tuhan itu bisa langsung ngajar. Ngajar tentang satu prinsip kebenaran. Nah kalau engkau mau sampai ke situ, engkau tidak akan bisa sampai ke situ kalau engkau nggak mau belajar dari hal-hal yang sederhana, dari yang standarnya itu apa? Firman Tuhan. Kau harus mengerti dulu hukum-hukumnya firman Tuhan, baru nanti engkau juga bisa akan sampai ke sana. Ketika engkau misalnya ya kayak saya lagi bahas satu ayat, misalnya ayat dari inilah misalnya contohnya yang tadi tentang apa? Tentang Daud berbicara kepada Salomo ya kan. Nah Tuhan akan ngajarin saya, nah ini sama dengan Yosua 1 ayat 8 nak gitu. Ini sama dengan Mazmur 1 ayat 1 sampai 3 nak gitu loh. Nah ini sama dengan Yesaya 48 ayat 17 sampai 18. Bukankah firmanku konsisten nak gitu. Kalau engkau belum sampai ke sana gak apa-apa. Engkau harus mulai dari yang basic, yang standar. Engkau harus mau memfamiliarkan dirimu ya, bahasa Inggrisnya, bahasa Indonesianya kacau beliau ya, campur sama bahasa Inggris, tetapi saya percaya Bapak Ibu paham ya. Kita harus mau mengenal firman Tuhan yang tertulis ini, supaya nanti engkau juga bisa diajar dengan rema-rema, dengan fresh revelation from the Lord ya. Jadi ada fresh revelations yang pewahyuan yang fresh tentang satu kebenaran firman Tuhan misalnya yang mungkin engkau juga gak pernah dengar, mungkin engkau gak pernah diajarkan oleh hamba-hamba Tuhan, tetapi Tuhan bisa mengajarkan kepadamu ketika engkau mau setia dengan hal-hal yang standarnya Tuhan. Engkau mau setia, mari Bapak Ibu kita setia, karena Alkitab itu adalah sumber ya segala sesuatu yang baik. Kalau engkau dan saya mau menikmati segala sesuatu yang baik, bahkan dikatakan mau beruntung ya, mau beruntung, mau hoki kata orang dunia, ya kan? Orang dunia bilangnya hoki ya. Saya menceritakan kepada kakak saya ya, saya ini jarang ketemu sama kakak saya ya. Ya karena masing-masing ya udah punya kesibukan masing-masing. Tetapi satu waktu saya ketemu kakak saya dan saya cerita, karena kakak saya ini ya mindsetnya bukan mindsetnya seperti kita gitu ya, seperti saya yang mindsetnya udah ke wah terima kasih Bu Esther untuk gift-giftnya, lucu sekali gitu ya. Ya masih mindsetnya business oriented, making money oriented, tahu kan making money oriented, cari duit oriented gitu ya. Ya memang nggak salah ya, nggak salah, memang kita harus bekerja. Nah saya ceritain sama kakak saya, tahu nggak, seharusnya kau invest ini, invest itu, invest ini, invest itu. Terus dia bingung, ya kalau tahu mah saya juga akan melakukan hal itu. Nah saya bilang sama dia, modal utamanya sebetulnya sungguh-sungguh cari Tuhan, karena Tuhanlah yang akan mendownload hal itu semua kepada engkau. Saya bisa tahu ini itu dari mana? Saya bilang, bukankah Tuhan yang ngasih tahu saya? Saya bilang sama dia begitu. Ya saya kan gak punya waktu dan lain sebagainya. Tetapi saya menyaksikan ini Bapak Ibu bukan untuk istilahnya menyombongkan diri, bukan. Saya menyaksikan ini untuk memberitahu kepada Bapak Ibu bahwa firman Tuhan itu ya dan amin. Kok saya bilang begini, kalau saya tahu, saya juga pasti akan melakukan hal yang sama. Dia bilang begitu, kenapa kamu gak kasih tahu saya? Saya bilang, ya untuk setiap investasi kan ada resiko, ini kan UUD gitu loh. Kalau salah gimana? Kalau benar ya puji Tuhan. Kalau salah nanti saya yang disalahin gimana gitu kan? Ya kan? Nah Bapak Ibu, firman Tuhan ini ya dan amin.
Kalau saja Anda dan saya sungguh-sungguh mau mentaatinya, menghidupinya, karena dari Tuhanlah segala sesuatu yang baik. Nanti ya saatnya saya udah janji ya, akan membagikan topik bagaimana itu the gate of wealth, pintu gerbang kemakmuran, bahkan secara spirit ya. Kayaknya saya sudah bagikan belum sih? Saya lupa ya. Ya udah nanti ya. Sudah pukul 4.59, saya rasa saya akan mengakhirinya di sini. Nanti besok-besok kita mau belajar lagi dari raja-raja Yehuda yang lain. Ada yang bilang udah, ada yang bilang belum. Oke. Ya udah, entah kapan-kapan ya, kita sedang membahas dulu, fokus dulu tentang raja-raja Yehuda, siapa yang takut akan Tuhan dan bagaimana berkat Tuhan atas mereka. Dan nanti saya akan bagikan bagaimana raja-raja Yehuda yang tidak beribadah kepada Tuhan dan apa konsekuensinya ya. Dan sekali lagi, raja-raja Yehuda ini berbicara tentang Anda dan saya. Emang liburkah hari ini? Hari ini bukan hari libur kan? Iya, saya baca komentar ya dari Ibu Roberta. Oke, saya rasa saya harus akhiri di sini. Besok-besok kita akan lanjut lagi ya. Emang libur tanggal merah kah? Oh, tanggal merah kah? Oh, maklum gak gajian. Jadi saya lupa gak gajian, soalnya hari apa ya hari ini ya? Mohon maaf ya. Nggak tahu kak. Oke ya, saya akan tutup sampai di sini ya. Kita akan lanjut besok ya. Oke, Bapa di surga, Tuhan Yesus, Roh Kudus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu ya Tuhan yang Kau sudah sampaikan. Hamba-Mu mohon ya Tuhan, biarlah apa yang disampaikan ini, Roh Kudus Engkau sendiri yang menolong, menerjemahkannya kepada setiap umat-Mu yang pagi hari ini mendengar suara firman-Mu. Roh-Mu yang kudus yang senantiasa mengingatkan mereka Tuhan, sehingga mereka bisa berjalan di dalam jalan kebenaran-Mu, sehingga mereka bisa mengalami berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan mereka, bisa dibawa dari kemenangan menuju kemenangan, dari kemuliaan menuju kemuliaan. Dalam nama Tuhan Yesus terjadi, tergenapi atas hidupnya Bapak Ibu semua. Dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini juga saya akan berdoa-doa berkat. Terbukalah tingkap-tingkap langit atas Bapak Ibu semua, dicurahkanlah berkat Tuhan hingga berkelimpahan atas hidupmu, atas rumah tanggamu, atas keluargamu, atas anak cucumu, atas usaha-usahamu, atas pekerjaan tanganmu, atas sawah ladangmu, atas toko-tokomu, diberkati Tuhan berlimpah-limpah segala sesuatu yang engkau kerjakan di dalam kebenaran, yang engkau usahakan, yang engkau tabur, yang engkau investasikan menurut hikmat Tuhan, maka sama seperti Ishak menabur dan menuai 100 kali lipat, demikian pula kami keturunannya Abraham, Ishak dan Yakub, kami juga akan menuai 100 kali lipat dalam nama Tuhan Yesus. Terjadi, tergenapi dalam hidup kita semua dalam nama Tuhan Yesus. Amin, amin, amin. Puji Tuhan, haleluya. Ya, saya akan berdoa untuk Bapak Ibu yang sedang sakit. Saya akan berdoa. Roh Kudus, terima kasih Engkau sudah hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa di surga, bahkan Engkau yang sudah mengutus malaikat-malaikat-Mu, mencurahkan berkat-berkat-Mu pagi hari ini dimanapun umat-Mu berada pagi hari ini. Kuasa-Mu tidak dibatasi oleh layar monitor ini. Terima kasih Roh Kudus, hamba-Mu mengundang Engkau menjamah melawat setiap umat-Mu, setiap kekasih-kekasih-Mu, setiap putra-putri kesayangan-Mu yang ada di live streaming ini. Dilawat oleh kasih Tuhan, kuasa Tuhan diurapi, bahkan ada urapan baru turun
atas engkau semua saat ini. Urapan baru turun atas engkau, urapan kasih, urapan sukacita, urapan damai sejahtera daripada Tuhan, urapan kesembuhan turun atas Bapak Ibu semua. Sekarang tekanan darahmu normal, gula darahmu normal, asam lambungmu normal, setiap kutuk sakit penyakit, kutuk kelemahan tubuh, kutuk langit tembaga, kutuk masa depan, kutuk penderitaan, kutuk hutang pihutang sudah hancur, sudah patah atas hidupmu semua dalam nama Tuhan Yesus. Kutuk dosa sudah hancur, sudah patah. Kutuk penyembahan berhala sudah hancur, sudah patah dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini setiap roh sakit penyakit, roh kutuk aku usir keluar. Pergi, tinggalkan umat Tuhan yang ada di live streaming ini dalam nama Tuhan Yesus. Dan saya melepaskan saat ini berkat kesembuhan atas Bapak Ibu semua. Diberkatilah tubuhmu, diberkati setiap organ-organ di dalam tubuhmu. Ada kesembuhan sekarang yang mengalir dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus untuk jamaatmu, untuk lawatanmu atas setiap kekasih-kekasihmu. Sekarang gula darahmu normal, sakit di kepalamu sembuh, gastritis hilang dalam nama Tuhan Yesus. Sendi-sendi yang kaku, yang kebas, sekarang sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Ya, untuk Ibu Rine yang sesak nafas, saat ini saya berdoa, darah Yesus mengalir di peredaran darahmu. Saat ini bukan hanya untuk Ibu Rine, tetapi untuk semua Bapak Ibu. Darah Yesus mengalir, mentahirkan Bapak Ibu semua. Saat ini jadilah engkau tahir, engkau bebas. Saat ini dadamu yang sesak sekarang lega dalam nama Tuhan Yesus. Jadilah engkau bebas sekarang. Kesembuhan mengalir. Bernafas dengan lega dalam nama Tuhan Yesus. Yang sakit kepala sekarang, roh sakit kepala keluar dalam nama Tuhan Yesus. Kesembuhan mengalir. Saya lepaskan kuasa Tuhan mengalir, menyembuhkan sakit di kepalamu. Sembuh sekarang. Sakit di kepalamu sudah sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Yang dadanya sesak sekarang udah gak sesak lagi dalam nama Tuhan Yesus. Yang sakit lutut sekarang lututmu gak sakit lagi dalam nama Tuhan Yesus. Yang sakit tumor, yang sakit kanker, saya kutuki semua sel-sel kanker dan sel-sel tumor mati sampai ke akar-akarnya. Dan saya cabut keluar semua dalam nama Tuhan Yesus. Keluar dari tubuhmu dalam nama Tuhan Yesus. Saya buang ke tubir laut dalam nama Tuhan Yesus. Jadilah engkau bebas sekarang, bebas. Kesembuhan mengalir roh ketakutan, roh kecemasan, roh depresi. Saya hardik keluar semua dari Bapak Ibu semua dalam nama Tuhan Yesus. Jadilah engkau bebas sekarang, digantikan dengan roh sukacita, roh damai sejahtera turun atas Bapak Ibu semua dalam nama Tuhan Yesus. Ya, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk lawatanmu. Bapak Ibu, ketika saya berdoa ini, ya puji Tuhan ya, bukan karena saya tetapi karena Roh Kudus baik, karena Tuhan sangat mengasihi Bapak Ibu. Ada kuasa yang keluar dari bibir mulut saya, jadi engkau terima dengan iman ya. Bukan satu-satunya ya, ada beberapa hal yang menghalangi engkau menerima kesembuhan. Salah satunya ketika engkau menolak untuk mengampuni. Lepaskan dulu pengampunan. Ya, seringkali orang itu ketika ditanya, Bapak sudah mengampuni? Sudah. Ada orang yang mau diampuni, dia bilang nggak ada. Tetapi ketika didoakan, Bapak, apa yang Bapak rasakan? Nggak ngerasa apa-apa. Ketika saya konfirmasi kata Roh Kudus, saya merasakan Bapak ini sakit hati ini sama orang. Akhirnya baru ngaku. Setelah ngaku, didoakan baru gitu ya, merasakan jamahan Tuhan. Nah Bapak Ibu, ya yang menghalangi kuasa Tuhan itu biasanya hanyalah sakit hatimu itu loh. Atau engkau yang
belum sungguh-sungguh mengampuni, ya, atau mungkin ada dosa-dosa yang mengakibatkan murka Tuhan yang kau belum akui di hadapan Tuhan. Ada, itu bisa terjadi ya. Nggak semuanya karena murka Tuhan, tetapi ada ya yang karena murka Tuhan juga. Nah, untuk dosa-dosa seperti itu memang harus diakui di hadapan Tuhan dengan kerendahan hati, sehingga kesembuhan itu bisa mengalir menjamah Bapak Ibu. Ya, biasanya hanya itu ya, ada roh kematian kata Ibu Esteria juga. Terima kasih ya, patah hancur dalam nama Tuhan Yesus. Ya, Bapak Ibu yang sudah dijamah Tuhan, boleh tuliskan di komentar, kesaksianmu itu akan memberkati banyak orang ya, membangun iman mereka dan akan juga memuliakan nama Tuhan. Kita itu harus menjadi pribadi-pribadi yang penuh dengan ucapan syukur. Hal yang paling sederhana itu dengan memuliakan nama Tuhan. Oke, saya akan berdoa untuk air minum dan minyak. Bapak Ibu boleh ambil dulu air minum yang mau didoakan dan minyak ya. Ketika engkau meminum air ini atau mengolesi dengan minyak, engkau harus melakukannya dengan iman. Karena imanmu lah yang membuat perbedaan ya. Imanmu lah yang membuat terobosan, membuat mukjizat-mukjizat terjadi. Oke, Bapak Ibu yang sudah siap, monggo silahkan ya, ambil air minummu dan minyak di tanganmu. Saya nggak siapkan minyak di tangan saya, tetapi saya akan berdoa untuk minyak di tanganmu. Mari kita datang kepada Tuhan. Bapa di surga, ini adalah air minum biasa dan minyak biasa, tetapi yang disucikan dan dikuduskan di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, menjadi air dan minyak yang kudus yang dipergunakan untuk tanda-tanda yang heran dan ajaib, untuk menghancurkan, mematahkan setiap pekerjaan-pekerjaan si jahat, untuk mengusir roh-roh jahat, untuk mendatangkan kesembuhan, untuk mendatangkan, melakukan perbuatan-perbuatan yang heran dan ajaib. Mukjizat-mukjizat Tuhan dinyatakan ketika air ini diminum, ketika minyak ini dioleskan. Ada berkat Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Amin, amin, amin. Puji Tuhan. Ya Bapak Ibu, saya membuka kesempatan bagi Bapak Ibu yang mau didoakan secara khusus ya, atau yang mau menyaksikan kesembuhan yang Tuhan sudah jamah, boleh ya Bapak Ibu. Sementara kita akan menaikkan pujian ya Bapak Ibu yang mau didoakan secara khusus ya, atau yang mau menyaksikan kesembuhan daripada Tuhan atau jamahan Tuhan, boleh ya tuliskan di komentar. Oke. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Seperti apa ya lagunya ya? Nanti saya cari dulu ya. Sekarang kita naikkan pujian, katakan dan ku kan menari. Nanti saya cari lagunya ya. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Seperti apa ya lagunya? Mari kita menari di hadapan Raja segala raja, memuji Tuhan. Kau telah ubah ratapanku menjadi tarian. Kau hapuskan keluh kesahku, gantikan dengan pujian. Oh Allah idolaku, ku Raja Daud menang.
karena roh Allah di dalam hatiku sekarang. Ku kan bersuka dan ku kan menari, di hadapan Rajaku menari, sambil memuji-Mu ku menari. Kaulah sukacitaku, Tuhan, dan ku kan menari. Terima kasih Rine. Tuhan Yesus memberkati Rine, memberkati keluarganya, memberkati semuanya dalam nama Tuhan Yesus. Kesehatannya juga diberkati. Tuhan, kaulah sukacitaku. Haleluya, puji Tuhan. Kau hapuskan keluh kesahku, gantikan dengan pujian. Karena roh Allah di dalamku, ku kan menari seperti Raja Daud menari. Karena roh Allah di dalam hatiku sekarang, ku kan bersuka dan ku kan menari, di hadapan Rajaku menari, sambil memuji-Mu ku menari. Kaulah sukacitaku, Tuhan, dan ku kan menari, di hadapan Rajaku menari, sambil memuji-Mu ku menari. Kaulah sukacitaku, Tuhan, kaulah sukacitaku, Tuhan, kaulah sukacitaku, Tuhan, kaulah sukacitaku. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu, ya mungkin saat ini keadaanmu itu tidak maksudnya kepengen nangis gitu ya Bapak Ibu. Tetapi saya mendorong Bapak Ibu, jangan setuju dengan keadaanmu. Ini adalah lagu profetik Bapak Ibu. Lagu profetik, tahu kan Bapak Ibu? Engkau mendeklar lagu ini dengan bersorak-sorai karena engkau percaya bahwa Tuhan telah mengubah ratapanmu menjadi tari-tarian, bahwa Tuhan telah menghapuskan keluh kesahmu menjadi pujian. Ini adalah pujian profetik. Jadi jangan setuju dengan lagu-lagu yang melo, ya. Dengan jangan setuju dengan keadaanmu, tetapi engkau mau mendeklar bahwa Tuhan telah mengubah ratapanku. Walaupun mungkin saat ini engkau masih, misalnya keadaan itu kepengen bikin engkau nangis dan meratap. Ayo kita naikkan pujian ini sebagai lagu profetik, sebagai doa kita, keyakinan iman kita bahwa Tuhan sudah merubah keadaan kita. Tuhan sudah menghapuskan keluh kesah kita dan menggantikannya dengan pujian. Kau telah ubah ratapanku menjadi tarian. Haleluya. Kau hapuskan keluh kesahku, gantikan dengan pujian. Karena roh Allah di dalamku, ku kan menari seperti Raja Daud menari. Karena roh Allah di dalam hatiku sekarang, ku kan bersuka dan ku kan menari, di hadapan Rajaku menari, sambil memuji-Mu ku menari. Kaulah sukacitaku, Tuhan, dan ku kan menari, di hadapan Rajaku menari, sambil memuji-Mu ku menari. Kaulah sukacita
hapuskan keluh kesahku, gantikan dengan pujian. Karena roh Allah di dalamku, ku kan menari seperti Raja Daud menari. Karena roh Allah di dalam hatiku sekarang, ku kan bersuka dan ku kan menari. Di hadapan Rajaku menari, sambil memujimu ku menari. Kaulah sukacitaku, Tuhan, dan ku kan menari. Di hadapan Rajaku menari, sambil memujimu ku menari. Kaulah sukacitaku, Tuhan, kaulah sukacitaku, Tuhan, kaulah sukacitaku, Tuhan, kaulah sukacitaku. Haleluya, puji Tuhan. Glory be to God in the highest. We praise you. We glorify your name, Lord. We give thanks to you, Lord. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Ya, puji Tuhan. Ya, Bapak Ibu, apapun keadaanmu, taruhlah sukacitamu itu di dalam Tuhan. Karena ketika engkau bersukacita, bukan karena keadaanmu, tetapi karena Tuhan, maka kata kitab Mazmur apa? Tuhanlah yang akan memberikan apa yang diinginkan oleh hatimu, bahkan ya, bukan apa yang dibutuhkan oleh engkau. Ya, seringkali kita mendengar khotbah, Tuhan hanya memberikan apa yang kau butuhkan, bukan engkau apa yang kau inginkan. Ya kan, seringkali kita mendengar itu kan, tetapi rasanya nggak biblical. Coba cari deh, cari di firman Tuhan, adakah firman Tuhan yang berkata seperti itu, bahwa Tuhan memberikan apa yang kau butuhkan dan bukan apa yang kau inginkan. Saya pelajari di firman Tuhan selalu ya, firman Tuhan itu berkata, Tuhan memberikan apa yang diinginkan oleh hatimu. Ayolah, mau cari ayatnya, nanti jadi khotbah lagi deh. Kan khotbahnya udah selesai ya. Ya kan, bahkan banyak sekali ayat firman Tuhan. He gives you the desire of your heart. He satisfied. Dia itu memuaskan hasratmu. Hasratmu itu apa, Bapak Ibu? Apakah hasratmu itu kebutuhanmu? Hasrat yang namanya hasrat di Mazmur 103 itu yang diinginkan. Ya kan? Ya kan? Nggak biblical ngomong Tuhan memberikan apa yang kau butuhkan, bukan apa yang kau inginkan. Ya, dengan segala hormat kepada setiap hamba Tuhan, saya menghormati semua hamba Tuhan. Hormat gitu ya. Tetapi kita mau belajar untuk kembali ke Bible. Bible itu adalah pedoman kita, standar kita, Bapak Ibu, ya kan? Karena sejauh mana kita mengerti, maka kita akan mendapatkan berkatnya. Oke, hore, puji Tuhan. Kayaknya nggak ada yang sakit ya. Semuanya sudah sembuh kali tadi joget ya. Karena sudah joget, udah ada kuasa Tuhan yang dilepaskan. Saya rasa semuanya sudah sembuh. Tidak ada permintaan kah untuk didoakan secara khusus? Ya, puji Tuhan kalau begitu ya. Sudah sembuh semuanya. Sembuh sehat, puji Tuhan Yesus, kata Ibu Roberta ya. Haleluya, haleluya, glory be to God. Sembuh semuanya karena habis berjoget, kata Kakak Orlando. Bu Esther kesaksian tuh, diminta kesaksian tuh. Wah, kayaknya ada yang tahu bahwa Bu Esther sudah mendapatkan penglihatan. Itu Bu Esther dari tadi ditanya, sakit kantong yang masih ada belum sembuh. Bapak Ibu, ya ada sesuatu yang memang instan ya, dan maksud saya tidak mustahil ya. Tuhan bisa memberi instan mukjizat. Tuhan itu saya melihat bahkan
melihat beberapa dengan mata kepala saya sendiri bahwa bagaimana setelah didoakan roh kutuknya yang menghalangi berkatnya itu keluar ya, maka ada caranya Tuhan bagaimana dia melunasi hutang-hutangnya secara supernatural itu ada ya. Tetapi ada bagian kita, Bapak Ibu, kalau kita ingin langgeng, masih ingat tadi khotbahnya ya, bagaimana kita ambil bagian menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Itulah yang akan memastikan engkau ya, menikmati berkat Tuhan, dibawa dari promosi yang satu ke promosi yang lain, dibawa dari kemenangan yang satu di kemenangan yang lain, kemuliaan yang satu ke kemuliaan yang lain. Nah, itu tadi Bapak Ibu yang saya sudah bahas ya. Jadi saya tidak akan khotbah lagi karena sekarang sudah pukul 5:24. Ya, untuk Ibu Eli Tanggur Simanjuntak, saya akan berdoa buat Ibu Eli. Kalau mau didoakan secara khusus, harus klik tombol tamu. Saya akan berdoa untuk Ibu ya. Kalau Ibu mau diundang naik ke atas. Oke. Saya lihat dulu ya. Kalau ada di atas, saya bisa undang naik ke atas. Maksud saya ada di tombol tamu. Monggo silahkan Ibu siapa tadi sudah saya undang naik ke atas. Shalom. Shalom, Bu. Ya, Ibu Eli, Oke. boleh buka kameranya Ibu? Nah, Shalom. puji Tuhan, shalom. Ibu Eli ada di mana nih? Ibu ada di kota mana? Pekanbaru, Bu. Oh ya, puji Tuhan ya. Oke, terima kasih Bapak di surga untuk kebersamaan kita ya. Saya ingat ada Bapak yang kemarin itu disembuhkan dari rabun ya. Bapak siapa namanya saya lupa ya. Puji Tuhan ya. Nggak mustahil juga buat Ibu Eli. Nah sebelumnya Ibu Eli, sebelum saya mendoakan, apakah ada orang-orang yang Ibu Eli belum ampuni? Tidak ada. Oh, oke. Ya mari kita berdoa ya. Bapa di surga, mohon belas kasihan-Mu atas Ibu Eli. Belas kasihan-Mu Tuhan turun atas Ibu Eli. Darah Yesus yang sudah mengampuni, menyucikan, menguduskan tubuh, jiwa, rohnya Ibu Eli. Segala belenggu-belenggu kutuk dosa, kutuk sakit penyakit, sudah hancur, sudah patah atas Ibu Eli. Kutuk penyembahan berhala sudah hancur, sudah patah. Kutuk dosa sudah hancur, sudah patah. Kutuk keturunan sudah hancur, sudah patah. Dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini saya menghardik setiap roh sakit penyakit, roh kelemahan tubuh atas Ibu Eli. Keluar semuanya dalam nama Tuhan Yesus. Selaput yang menghalangi matanya sekarang saya cabut keluar dalam nama Tuhan Yesus. Kutuk keturunan atas engkau sudah hancur, sudah patah. Kutuk penyembahan berhala sudah hancur, sudah patah dalam nama Tuhan Yesus. Roh kutuk, roh kelemahan tubuh, roh sakit penyakit keluar semua sekarang dalam nama Tuhan Yesus. Dan saya melepaskan berkat kesembuhan sekarang mengalir atas Ibu Eli, mengalir atas Ibu Eli. Menjamah kedua matanya sekarang dalam nama Tuhan Yesus. Matamu sekarang
bisa melihat dengan jelas dalam nama Tuhan Yesus, enggak rabun lagi, matanya enggak rabun lagi, tetapi bisa melihat dengan jelas. Dalam nama Tuhan Yesus saya lepaskan kuasa Tuhan atas kedua matamu sekarang, mengalir terus, bahkan mengurapi seluruh tubuhmu sekarang dalam nama Tuhan Yesus, ditahirkan oleh darah Yesus. Puji Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus untuk jamahanmu atas Ibu Eli. Ibu, sekarang apa yang Ibu rasakan? Coba buka matanya, coba lihat. Gimana sekarang? Sudah jelas? Puji Tuhan, udah jelas ya? Coba apa yang tadinya sebelum didoakan seperti apa, setelah didoakan seperti apa? Kayaknya mana ya? Pusing gitu. Tapi bismillah. Sebelum didoakan seperti apa? Maksud saya, tadinya kan matanya rabun. Setelah didoakan sekarang bisa melihatkah dengan jelas? Melihat saya? Iya. Bisa sekarang. Oh, puji Tuhan ya. Ya, puji Tuhan. Segala puji hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Oh, tadinya gimana? Tadinya buram, Bu? Tadinya nggak kelihatan buram gitu? Oh, ya puji Tuhan ya, haleluya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus dahsyat. Ibu sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan ya. Maka bukan hanya saja kesehatan yang Tuhan limpahkan, tetapi keadaan ekonomimu juga akan diperbaiki, akan dipulihkan Tuhan. Kalau engkau sungguh-sungguh cari Tuhan, engkau sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan, hidup takut akan Tuhan, menjadi penyembah Tuhan, maka otomatis yang kau rindukan itu, pemulihan ekonomimu itu akan datang kepadamu. Ya, dalam nama Tuhan Yesus terjadi, tergenapi atas Ibu Eli Tanggur. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Oke, kalau gitu terima kasih, Tuhan Yesus dahsyat. Ya, puji Tuhan ya. Ibu Eli, saya mohon diri ya, pamit dulu. Oke, puji Tuhan. Ya, terima kasih Tuhan Yesus. Saya berdoa juga untuk Kak Raufina ya, Kak Raufina. Belas kasihan Tuhan turun atas Ibu Raufina, belas kasihanmu turun atas Ibu Raufina. Saat ini kami sepakat berdoa untuk Ibu Raufina. Kami perkatakan semua kutuk-kutuk nenek moyang, kutuk keturunan atas Ibu Raufina sudah hancur, sudah patah dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan atas Pak Robin sudah hancur, sudah patah dalam nama Tuhan Yesus. Kutuk sakit, penyakit, kelemahan tubuh sudah hancur, sudah patah dalam nama Tuhan Yesus. Hai engkau roh maut, engkau sudah tidak punya kuasa lagi atas Ibu Raufina. Dalam nama Tuhan Yesus, atas otoritas firman Tuhan, saya mengusir semua roh sakit, penyakit keluar dari Ibu Raufina. Dalam nama Tuhan Yesus, saya merebut jiwanya untuk Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, saat ini saya lepaskan kuasa Tuhan mengalir, menjamah Ibu Raufina. Seluruh tubuhnya dijamah oleh kuasa Tuhan. Bahkan pembengkakan di otaknya sekarang berangsur-angsur sembuh pulih. Semua sel-sel syaraf yang sudah tidak berfungsi saat ini dihidupkan kembali oleh kuasa Tuhan yang mengalir. Kuasa Tuhan menghidupkan kembali semua sel-sel syaraf bahkan yang sudah tidak berfungsi. Semua organ tubuh yang tidak berfungsi, saya lepaskan kuasa Tuhan sekarang menjamah semua organ-organ tubuhnya, sel-selnya, syarafnya, jaringan-jaringan tubuhnya dihidupkan kembali, disembuhkan, dipulihkan dalam nama Tuhan Yesus. Kesadarannya kembali dalam nama Tuhan Yesus untuk puji hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Kesadarannya kembali dalam nama Tuhan Yesus. Diberkati keluarga ini dalam nama Tuhan Yesus. Amin, amin, amin. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebaikan-Mu. Ya, saya rasa sudah cukup ya. Terima kasih Bapak Ibu semua untuk kebersamaannya. Terima kasih juga Bu Esther untuk kebersamaannya ya. Puji Tuhan, kita belum melihat Bu Esther nyanyi dan joget. Nanti ya besok-besok ya kita minta Bu Esther yang pimpin. Oke, terima kasih ya semuanya.
Terima kasih. Tuh ditanya sama Ibu Wirawati, Bu Esther ada kesaksian. Kayaknya ini apa teman-teman di sini rindu mendengar kesaksiannya Bu Esther. Ya, ya, boleh kesaksian lah, kesaksian. Ya, boleh. Ya, Ya, silakan. sesuai dengan firman Tuhan yang tadi bahwa bergembiralah karena Tuhan, karena Dia akan memberikan apa yang diinginkan hatimu, gitu kan. Saya juga sering dengar bahwa Tuhan itu memberi apa yang kamu butuh, bukan apa yang kamu mau, gitu kan. Di sekeliling kita itu kan pemahamannya begitu. Tapi saya telah membuktikan bahwa itu salah. Yang benar memang kalau kita berbahagia karena Tuhan, apa yang saya inginkan ini loh sudah diberikan sama Tuhan. Jadi saya kan punya catatan doa tuh ya, apa yang sudah diberikan, apa yang belum, itu banyak yang saya inginkan. Sebetulnya itu bukan kebutuhan hidup. Kalau Tuhan nggak kasih itu nggak apa-apa sebetulnya, karena itu bukan kebutuhan, tapi itu keinginan saya kepada Tuhan, karena saya tahu Tuhan saya itu bisa memberikannya gitu. Dan Wah, saya sudah membuktikan bahwa saya terima apa yang diinginkan hati saya. Begitu. haleluya. Haleluya. Puji Tuhan, ya kan? Tuhan itu Bapak yang sangat baik. Masa Ya. sih misalnya Bapak yang baik ngelihat anaknya kepengen ini gitu loh, kepengen mainan, walaupun mainannya mahal. Nah kan Bapak Ya. kita itu kaya raya, ya Ya. kan? Apakah Bapak kita miskin? Enggak, Bapak kita itu yang punya seluruh dunia ini, seluruh jagat Betul, raya, betul. ya Ya, kan? ya. Apakah Bapak kita nggak mau gitu loh ngasih? Betul, Ya Bu. nggak seperti itu ya. Cuman kitanya yang harus mengenal jalan-jalannya, mengenal firman-Nya. Ya kan, setuju? Setuju. Saya sendiri yang jawab ya. Setuju. Setuju. Oke, Harus bagi setuju orang-orang yang pokoknya setuju, firman Tuhan. Kadang-kadang firman Tuhan emang nggak masuk akal, tapi pokoknya setuju begitu. ya, hore ya. Yang setuju akan mengalami. Amin. Yang nggak setuju, mohon maaf ya. Jangan iri kalau orang lain dapat. Iya. Karena mereka percaya, ya kan? Orang-orang itu suka aneh loh. Dianya sendiri nggak setuju kalau misalnya saya percaya, saya ini suka percayanya aneh-aneh gitu. Pokoknya saya percaya seperti yang tertulis oleh firman Tuhan. Tapi kadang dikritik orang. Tetapi ya nggak apa-apa. Kan kalau saya menikmati jangan ngiri gitu. Iya. Ya, terima kasih responnya Ibu Rine, ya Kakak Lubiuseni, Ibu Roberta, Ibu Cidel, tadi sudah didoakan ya berkat Tuhan. Ibu Aida, ya Bapak Ibu bisa kepoin saya punya siaran ulangnya. Bapak Ibu bisa lihat di profil TikTok saya, di situ ada link untuk siaran ulang ya. Bapak Ibu bisa lihat di sana, bisa diputar ulang supaya kadang itu ya kalau kita dengar firman Tuhan itu cuma sepotong kelewat yang lainnya karena terlalu banyak atau kitanya lagi nggak konsen. Tetapi kalau Bapak Ibu putar ulang, engkau pasti akan mendapatkan lagi sesuatu ya. Oke, kalau gitu shalom semuanya. Saya rasa sudah cukup ya. Terima kasih untuk kebersamaannya. Terima kasih sekali lagi Bu Esther. Sampai jumpa besok pagi pukul 4 pagi. Shalom.